Laporan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Penerapan Nilai-nilai Religius pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri Kemiri Rejo 1 Kota Magelang. Kemudian kegiatan 1, yaitu melaksanakan persiapan kegiatan untuk upaya optimalisasi penerapan nilai-nilai religius. Tahapan yang pertama yaitu saya menyusun rencana upaya optimalisasi. Saya menyusun rencana upaya optimalisasi dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya mempertimbangkan kondisi yang ada secara efektif. Saya menyusun rencana dengan sungguh-sungguh. Rencana tersebut berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan, waktu pelaksanaan, sasaran, pihak yang terlibat, dan strategi yang dilakukan. Tahapan yang selanjutnya yaitu konsultasi dengan mentor. Saya bermusyawarah dengan mentor dengan bahasa yang sopan serta menerima saran masukan secara terbuka untuk kelancaran tahapan kegiatan yang saya lakukan. Tahapan yang berikutnya yaitu koordinasi dengan teman sejawat. Saya bermusyawarah dengan menyampaikan gagasan secara sopan serta menerima masukan dan saran secara terbuka terkait dengan pembicaraan jadwal dan lain-lain. Tahapan berikutnya yaitu sosialisasi pada wali murid. Saya menyampaikan sosialisasi dengan kejelasan, dengan bahasa yang sopan dan melalui WhatsApp group sebagai cara yang efektif dan saya lakukan secara mandiri. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah untuk peserta didik kelas 6. Untuk tahapan yang berikutnya yaitu konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan bermusyawarah menyampaikan gagasan secara jelas dan sopan untuk memperoleh kesepakatan. Selanjutnya yaitu saya menyusun jadwal sholat duha dan sholat zuhur berjamaah sebagai wujud tanggung jawab dan saya menyusun jadwal secara adil serta efektif. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu sosialisasi pada wali murid akan pentingnya sholat duha dan sholat zuhur berjamaah sebagai wujud kesepakatan yaitu sila keempat dan saya sampaikan dengan bahasa yang sopan dan ini merupakan suatu kegiatan yang berorientasi pada mutu dan saya sampaikan sosialisasi secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Terlihat siswa melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah yang dipimpin oleh imam secara bergiliran. Dalam pelaksanaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah mengandung nilai dasar PNS yaitu ketuhanan, kemudian orientasi pada mutu, serta melatih siswa untuk disiplin yaitu anti korupsi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat kartu pembiasaan ibadah. Tahapan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan format, pengisian, dan lain-lain. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat format kartu pembiasaan ibadah. Saya membuat format kartu pembiasaan ibadah secara cermat, secara kreatif dan inovatif, dan ini nanti disampaikan kepada siswa sebagai alat pemantauan pembiasaan ibadah siswa baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu mencetak kartu pembiasaan ibadah sebagai wujud tanggung jawab saya dan tidak memungut biaya dari peserta didik. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu membagi karbit serta pengisian karbit oleh peserta didik. Saya membagikan karbit secara adil, santun, dan tidak memungut biaya dari peserta didik. Tahapan yang selanjutnya yaitu memantau dan mengevaluasi pengamalan karbit. Saya melakukan evaluasi secara terkontrol, tertib, cermat, efektif, dan serta memberikan manfaat yang berorientasi pada mutu. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan pembiasaan hafalan surah pendek sebelum memulai pembelajaran PAI dan budi pekerti. Tahapan yang pertama yaitu membuat daftar surah pendek. Saya membuat daftar surat pendek secara adil sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ada 18 surah pendek yang harus dihafalkan oleh peserta didik. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu membuat target hafalan surat pendek. Dalam menentukan target ini, saya tentukan selama 3 minggu yaitu pada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 dengan masing-masing adalah 6 surah pendek. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan hafalan surah pendek.
Kegiatan yang kelima yaitu membuat poster mengenai motivasi penerapan nilai-nilai religius. Tahapan yang pertama yaitu saya membuat tata cara pembuatan poster. Saya membuat tata cara pembuatan poster secara tanggung jawab dan menggunakan bahasa yang sopan agar mudah dipahami oleh peserta didik. Tahapan yang selanjutnya yaitu memberikan pengarahan pada peserta didik. Saya memberikan pengarahan kepada peserta didik secara menyeluruh dan menekankan pada isi poster yaitu mengenai motivasi nilai religius dan saya menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Tahapan yang berikutnya yaitu melaksanakan pembuatan poster oleh peserta didik yang mengandung nilai dasar PNS, tanggung jawab, ketuhanan, efisien, dan kerja keras. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya optimalisasi penerapan nilai-nilai religius. Tahapan yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan yang berikutnya yaitu menyusun instrumen evaluasi melalui Google Form. Kemudian berikutnya membagikan instrumen evaluasi pada peserta didik melalui link Google Form dengan menggunakan bahasa pertanyaan yang sopan, kemudian menekankan pada kejujuran. Kemudian selanjutnya saya melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Saya melakukan analisis secara tanggung jawab, kemudian saya lakukan secara adil. Yang terakhir yaitu membuat catatan capaian hafalan surah pendek dan pengisian kardit. Berikut adalah testimoni orang tua dari peserta didik terhadap upaya optimalisasi penerapan nilai-nilai religius yang sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Raisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Endah selaku Ibu Guru Pendidikan Agama Islam karena Ananda Raisa lebih disiplin dalam menunaikan salat 5 waktunya dan yang biasanya bolong-bolong sudah mulai full dan mengaji setiap hari. Dengan adanya kartu pembiasaan sangat membantu anak-anak kami menjadi lebih disiplin dalam menunaikan ibadahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky, saya orang tua dari Putri Jasmine kelas 6A. Terkait dengan kartu kebiasaan ibadah, kami sebagai orang tua sangat mendukung karena hal tersebut akan membantu anak agar bisa rajin sholat, rajin untuk mengaji dan menghafal surat pendek. Dengan demikian mohon untuk kegiatan tersebut untuk selalu dilaksanakan secara kontinu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.